A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Allah kalian berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam ketaatan kepadanya. Kembali lagi bersama saya Irawan Abu Usamah di Aridho Channel. Tempatnya sharing pengetahuan dan pengalaman rumah tangga Islam. Baik teman-teman sekalian, sedikit saya ingin memberikan informasi tentang channel ini, di mana sebelumnya teman-teman melihat di video-video saya, tujuan channel ini saya ingin membahas secara fokus tentang pengetahuan dan pengalaman nikah muda. Kali ini saya merubah sasarannya untuk setiap kalangan pernikahan, nikah muda dan juga yang nikah tua. Maksudnya yang sudah lama menikah. Alasannya karena saya ingin pengetahuan dan pengalaman rumah tangga Islami ini bisa menyentuh kepada seluruh rumah tangga kaum muslimin. Harapannya semoga dapat memberikan pencerahan dan mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik pada rumah tangga kaum muslimin. Pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu rumah tangga tetap bahagia menghadapi new normal life. Saya ingin mengajak teman-teman bernostalgia, mengenang bahagiaan pengantin baru. Kala itu kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa, di mana hati ini merasa sangat sejuk karena telinga selalu mendengarkan kalimat-kalimat yang santun, sopan dari pasangan kita. Mata kita selalu memandang pemandangan yang lemah lembut, romantis dari pasangan kita, dan pemandangan-pemandangan yang indah lainnya dari pasangan kita. Jadi tidak berlebihan juga jika dikatakan kebahagiaan pada saat itu sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun siapa di antara kita yang masih bisa mempertahankan kebahagiaan rumah tangga itu sampai saat ini? Atau jangan-jangan ada di antara kita hanya bisa mempertahankan kebahagiaan itu dalam hitungan bulan? Ada di antara informasi yang saya dapatkan sendiri, ya, setelah akad nikah dalam hitungan bulan terjadi konflik, perdebatan, pertengkaran yang luar biasa pada rumah tangga tersebut. Bahkan ada juga loh yang sampai tingkat perceraian. Mengapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling utama, karena konflik dalam rumah tangga adalah sunatullah. Tidak mungkin ada yang bisa menghindari. Alias semua rumah tangga pasti akan mengalami. Tetapi di samping itu, kurun waktu dalam beberapa bulan tadi itu adalah masa-masa di mana setiap pasangan menampakkan keasliannya. Ya egoisnya lah mulai tampak, ya manja lah mulai tampak, ya jorok lah yang mulai tampak, sehingga ini akan menjadi suasana baru, ya, nuansa baru dalam rumah tangga tersebut, sehingga rumah tangga tersebut masuk pada new normal life. Ya, saya menggunakan istilah new normal life ini karena sedang populer di masa wabah COVID-19 saat ini. Tetapi yang saya maksud bukan itu. New normal life dalam rumah tangga adalah terjadinya transisi, ya, dalam rumah tangga setelah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga, ya, pada pengantin baru, lalu mulai masuk pada ujian-ujian rumah tangga, sehingga dia membutuhkan new normal life, ya, membutuhkan normal baru untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka siapa di antara kita atau rumah tangga yang tidak mampu yang menghadapi ujian-ujian tersebut dengan baik, maka dia akan menimbulkan konflik yang sulit untuk dikendalikan, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa berujung
pada perceraian. Naudzubillah min dzalik. Berkenaan dengan ini, maka saya akan memberikan 4 tips untuk kita semua teman-teman sekalian agar kita dapat mempertahankan kebahagiaan rumah tangga kita meskipun harus menghadapi new normal life, menghadapi ujian-ujian dalam rumah tangga, insya Allah. Kita tahu bahwa setiap individu dalam sebuah keluarga pasti memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Seperti seorang ayah akan berbeda aktivitasnya dengan seorang ibu, begitu pula sebaliknya. Orang tua akan berbeda aktivitasnya dengan anak, dan seterusnya. Sehingga sudah seharusnya setiap individu dalam rumah tangga tersebut memiliki jadwal masing-masing untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya meraih cita-cita. Tetapi apakah ini yang saya maksud dengan quality time keluarga? Bukan, teman-teman. Yang saya maksud quality time keluarga adalah keluarga tersebut menentukan aktivitas-aktivitas kebersamaan di mana tujuannya untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Jadi ketika ada aktivitas-aktivitas yang ditentukan untuk bersama, berkumpul, meskipun durasi waktunya relatif singkat tapi akan sangat berkualitas, dan hal seperti itu akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan sebaliknya, meskipun rumah tangga atau keluarga bersama-sama di dalam rumah selama 24 jam tetapi tidak menentukan aktivitas kebersamaan dalam rumah, maka hal tersebut tidak bisa untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, sekarang apa saja aktivitas yang bisa dilakukan untuk dilakukan dalam quality time keluarga? Saran saya yang pertama, sharing dan diskusi. Aktivitas ini sangat bagus dalam rumah tangga sehingga bisa tukar pendapat ya antara keluarga. Yang kedua, bersih-bersih rumah atau gotong royong keluarga. Ini juga aktivitas yang sangat bermanfaat untuk membangun kebersamaan, kerjasama, ta'awun dalam kebaikan sehingga membuat keluarga bisa bercanda dan selalu ceria dan seterusnya. Yang ketiga, rekreasi ya. Rekreasi adalah aktivitas sangat bermanfaat sekali untuk membangun kebersamaan dan kebahagiaan rumah tangga, karena aktivitas ini tidak membutuhkan pemikiran, betul-betul dalam keadaan enjoy ya. Memiliki aktivitas yang telah jelas waktu-waktunya ternyata belum cukup untuk mengantisipasi terjadinya konflik, karena tidak setiap harapan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk itu, pada hal yang seperti ini dibutuhkan kebijaksanaan. Saya berikan contoh ketika ada salah satu aktivitas keluarga, quality time, rekreasi misalnya, aktivitas yang paling ditunggu-tunggu keluarga, suatu saat bisa saja tidak berjalan sesuai dengan waktunya. Misalnya ada salah satu anggota keluarga yang memiliki agenda yang sangat urgent sehingga berbenturan dengan waktu rekreasi tersebut. Nah, ini jika tidak disikapi dengan bijaksana oleh keluarga, maka akan bisa menimbulkan konflik dan akan menghilangkan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah keluarga tersebut harus bermusyawarah kembali untuk membuat kesepakatan kapan di waktu yang lain aktivitas itu bisa dilaksanakan. Dan juga contoh-contoh aktivitas yang lain yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan waktunya. Jika bisa disikapi dengan bijaksana, maka insya Allah dalam rumah tangga tersebut akan tetap merasakan kebahagiaan dan keharmonisan. Saya sengaja mengangkat poin ini untuk mengingatkan keluarga kaum muslimin agar menjadikannya sebagai tata tertib di rumah. Karena menurut saya perkara ini adalah salah satu faktor terbesar pemicu konflik rumah tangga dewasa ini. Sehingga ada sebagian oknum yang melakukan puasa medsos atau tidak menggunakan media sosial sama sekali. Alasannya karena media sosial memiliki efek yang negatif terhadap penggunanya. Itu bisa dilihat ketika para pengguna medsos sedang berkumpul di mana mereka sibuk dengan dunianya masing-masing,
dan cuek dengan keadaan sekitarnya. Tidak ada terjadi komunikasi yang efektif pada saat mereka sedang berkumpul. Nah, oleh karena itu dia memilih untuk tidak menggunakan media sosial sama sekali untuk mendapatkan keharmonisan rumah tangganya. Tetapi menurut saya, setiap aktivitas yang kaitannya dengan masalah duniawi, termasuk penggunaan HP dan media sosial, pasti memiliki positif dan negatif. Dia akan menjadi negatif ketika dilakukan tanpa aturan, tetapi dia bisa menjadi positif jika dijalankan, dilakukan dengan aturan yang jelas dan dengan konsekuensi yang tegas. Penggunaan HP dan media sosial selama di rumah, saya sarankan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, keluarga harus membuat kesepakatan tidak boleh menggunakan HP dan media sosial sama sekali. Hal itu dilakukan pada dua waktu. Waktu setelah sholat maghrib sampai isya dan setelah sholat subuh sampai duha. Karena menurut saya ini adalah waktu yang sangat efektif bagi keluarga untuk berinteraksi dengan Al-Quran atau melakukan aktivitas quality time lainnya. Kemudian yang kedua, keluarga boleh saja menggunakan HP dan media sosial setiap 1 jam hanya 10-15 menit saja. Sehingga waktu yang tersisa bisa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif secara offline. Ya, melakukan aktivitas-aktivitas quality time bersama keluarga. Dengan seperti itu, keluarga tidak ketinggalan informasi, tetap bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari media sosial, dan juga selain daripada itu keluarga tetap bisa meraih kebahagiaan dan keharmonisan. Sebuah keluarga yang telah memiliki jadwal, yang telah menetapkan jadwal baik masing-masing anggota keluarga atau untuk satu keluarga dalam aktivitas-aktivitas quality time, ini adalah hal yang sangat positif. Tetapi apakah jadwal-jadwal yang sudah disepakati, yang sudah dibuat bisa berjalan sebagaimana mestinya? Maka hal itu belum tentu bisa sebagaimana mestinya tanpa adanya kedisiplinan. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan doktrinisasi, ya, mendoktrin keluarga agar hidup disiplin dalam kehidupan mereka. Contoh motivasi dari Al-Quran seperti yang terdapat pada surah Al-Insyirah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Allah kalian berharap. Antara cara yang bisa dilakukan keluarga untuk mendoktrin, ya, setiap keluarga agar bisa hidup disiplin, yaitu dengan duduk bersama, menonton ceramah agama. Ini juga ada kaitannya dengan quality time. Dengan cara seperti itu akan membangun keharmonisan dan juga mendapatkan pelajaran yang berharga bagi keluarga untuk menyeragamkan, ya, semangat disiplin dalam rumah tangga. Yang dapat saya sharingkan pada video kali ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat, dan jangan lupa kami mohon doakan kami sekeluarga agar senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan amal saleh hingga akhir hayat. Salah hilaf saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.